dimulai dengan makan malam romantis antara Kido sama Yuri nih men. Yakin, karena kebelet pingin segera kejar kelompok sama si dedek gemes Yuri, Kido buru-buru tuh buat ngabisin makanannya. Nah, ngeliat Kido makan terburu-buru, si dedek gemes jadi bete tuh. Udah susah-susah masakin buat cowok tercintanya, bukannya dinikmati dengan tenang, Kido malah makan kayak lagi kesurupan mesin sedot tinja. Tapi, ngeliat dedek gemesnya ngambek dan mau pergi, si babang tampan buru-buru minta maaf. Dan seperti yang sudah-sudah, dengar suara manis cowoknya, Yuri pun gak jadi ngambek deh. Ini apaan sih? Gampang bener dirayunya. Kalau nggak di film mana ada cewek kayak gini. Halu. Oke lanjut. Makanan pembuka kan udah kelar nih ceritanya. Karena dari tadi mereka berdua udah nahan lapar akan pelajaran biologi. Seperti yang udah ditebak oleh para colikiawan, mereka berdua pun melanjutkan hidangan utama mereka seperti biasa sambil ngos-ngosan menahan pedas. Walah, ini nih, akibatnya kalau jarang ngaji, sekalinya ketemu, isinya cuman ngos-ngosan terus. Tapi pas lagi asik-asiknya proses penanaman benih, tiba-tiba alarm handphone Kido bunyi tuh. Alhasil, kerja kelompok pun kelar dengan dedek gemes yang pulang ninggalin Kido. Dan kalau dilihat dari ekspresi Kido, kayaknya dia galau nih gara-gara singgep beruratnya udah berubah menjadi tape. Makan tuh tape. Lemes-lemes deh. Nggak lama, Kido yang udah mau menerima kenyataan karena gagal menebar benih, mendadak terkejut pas ngeliat jaket Yuri yang ketinggalan. Dia tiba-tiba teringat sama kejadian sebelumnya nih men. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan hari Sabtu. Nah, di daerah kosan Kido lagi hujan tuh. Tiba-tiba ada yang mencet bel kosannya. Ngedenger kalau ada tamu, tentu Kido nggak bukain pintu dong. Ternyata yang muncul di balik pintu itu adalah teman kerja Kido, si imut Nomiya yang lagi basah kuyup karena kehujanan. Kalian tahu dong kalau si Kido ini cowok yang baik. Tentu aja, ngeliat temen yang kesusahan, Kido menyuruh Nomiya untuk masuk, lalu ngasih handuk biar si imut ini nggak kedinginan. Ya, tapi karena Kido ini masih seorang cowok normal, ngeliat Nomiya yang memakai baju menerawang, otomatis mata Kido pun fokus memandangi perbukitan indah ciptaan Tuhan ini, dan di dalam hati Nema pun mengucapkan, sialan, mujur mulu nih pendokter. Merasa kedinginan, Nomiya izin nih ke Kido buat pinjam kamar mandi. Tentu aja Kido mempersilahkan terus nganterin Nomiya ke kamar mandi. Nah, karena Kido ini cowok yang pengertian, dia pun mengambilkan baju ganti seadanya buat dipakai Nomiya. Lagi-lagi, karena Kido pengertian, pas naruh baju ganti buat Nomiya, si doi ngerti aja kalau ada sosok keindahan di balik pintu showernya. Lalu, gak diduga sama menteri manapun, pas Kido nanyain keperluan Nomiya, si imut tiba-tiba buka pintu dan oh alah, kesegaran jasmani muncul menjulang yang bikin Nema jadi marah melek. Kuatkan imanmu Nema. Seperti yang sudah-sudah, kali ini pun Kido harus mendapatkan perjalanan puting beliung yang turun dari gundukan kental-kentul. Lalu, oke lah jeda bentar. Buat yang mau ke kamar mandi, mending buruan deh. Sabun udah memanggil. Sudah, cepet amat. Itu nyabun apa bersin? Lanjut, pas lagi lemes-lemesnya si Kido, tiba-tiba aja Nomiya bukain pintu kosan dan surprise, 3 cowok bertopeng masuk tanpa basa-basi. Ada yang gak beres nih men. Bener aja, begitu masuk, salah satu pria bertopeng langsung ngasih salam ke Kido pakai kaki, ke muka lagi. Otomatis, Kido pun pingsan. Ketika Kido sadar, dia ngelihat kalau di depannya masih ada pemilik bakpao yang udah memakai handuk. Dan dia baru ngeh kalau dia sedang diikat ke kursi dan gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian nih, karena si cowok yang nendang Kido tadi ngelempar jaket ke Nomiya, Nomiya pun segera memakainya. Tapi gak berhenti di situ. Ngelihat wajah Kido yang blow on gara-gara babak belur, si cowok ini malah lanjut nyiksa. Sedangkan 2 cowok lain celingak-celinguk di jendela kayak lagi nyari sesuatu tuh. Usut punya usut, ternyata kedua cowok itu lagi nyari cewek sebelah yang dijanjiin sama cowok yang ngetendang Kido tadi. Dan bener-bener gak diduga sama rentenir manapun, Kido tahu kalau cowok ini adalah Hori dari suaranya. Ternyata bener men, pas Kido manggil nama Hori, Hori pun langsung ngebuka topengnya terus ngasih hadiah bogem mentah ke muka Kido lagi. Aduh, ngilu tuh. Tentu aja, Hori akhirnya ngasih tahu ke Kido kalau dia udah nyusun rencana buat bersedam sama Ikuno dan juga dia. Tapi kayaknya rencana Hori nggak semulus kulit artis 19 detik. Di
tengah-tengah dia ngejelasin ke Kido, dua cowok lain tiba-tiba nagih Hori soal cewek yang dijanjiin. Ya, karena dia nggak bisa nepatin janjinya, kedua cowok itu berencana buat ngambil Nomiya sebagai gantinya. Lalu, hal mengejutkan terjadi. Hori ngelarang dua cowok itu yang mau ngebawa Nomiya. Wah, teka-teki mulai sedikit terjawab nih. Tapi, karena Hori udah nggak bisa kerjasama lagi, kedua cowok itu pun akhirnya mengambil uang Hori terus cabut. Sepertinya kedua cowok tadi, Nomiya tiba-tiba aja protes ke Hori kalau rencana awalnya nggak seperti ini. Ya, akhirnya ada sedikit cekcok dah antara keduanya. Dari sini, terbongkarlah sudah kalau Nomiya dan Hori ini memang udah saling kenal dan udah ngerencanain ini dari awal. Tapi, walaupun mereka berdua udah kerjasama, Nomiya tetap nggak tega ngeliat Kido dikebukin sama Hori. Dan ngeliat kalau Nomiya terus-terusan ngebela Kido, Hori akhirnya nyurusin Nomiya buat ngehisap es lilin Kido. Terus Hori merekamnya pakai kamera ponselnya. Dan yang bikin Nema jadi ikut emosi nih, si imut ini setuju-setuju aja dan segera melakukan keahliannya. Aduh, jadi ikutan ngilu deh Nema kalau gini. Dan ngerasain hisapan kuat dari vacuum cleaner Nomiya, muka Kido jadi jelek dan muka Nema jadi pengen. Brengseknya lagi, Hori yang ngeliat tontonan di depannya malah ketawa puas sambil terus ngerekam pakai handphonenya. Cowok aneh, wong dia cuma nonton kok ya seneng banget gitu. Ya lembut. Tapi nggak lama setelah itu, Ikuno muncul sambil menodongkan pistol mainannya yang dibeli dari swalayan tempat Kido bekerja. Terus mulai nembakin Hori dan juga Nomiya. Cerot, cerot, cerot. Rasain tuh kencrotan kenikmatan. Belum puas cuma ngencerotin pistolnya, Ikuno ngencerotin juga ke wajan dan piring di wastafel. Cerot, cerot, cerot. Lalu dia menyulutnya menggunakan korek api. Kemudian wajan dan piring itu pun terbakar. Ternyata Hori akhirnya sadar kalau isi dari pistol itu sebenarnya adalah bensin. Cerot, cerot, cerot. Ngelihat Hori mulai panik, Ikuno ngancem cowok brengsek itu dengan korek api yang dibawanya. Terus tiba-tiba aja Nomiya merebut korek itu dan mengancam ingin membakar dirinya sendiri kalau perseteruan ini terus berlanjut. Dan gak diduga oleh guru kimia manapun, Hori langsung memeluk Nomiya untuk menghentikan aksi nekatnya itu. Singkat cerita nih men, ternyata Nomiya sama Hori ini sebenarnya adalah pasangan kekasih yang lagi galau. Hori galau sama hidupnya, sedangkan Nomiya galau sama cowoknya ini. Namun setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Hori sadar kalau Nomiya sangat mencintainya dan memutuskan untuk memperbaiki hubungannya. Lalu menghapus rekaman Kido sebelumnya, kemudian cabut. Nah ini loh kekuatan cinta. Dengan cinta semua masalah akan terasa indah. Ngarep. Lanjut, karena keadaan udah kembali normal, Kido ngucapin terima kasih ke Ikuno karena udah nolong. Terus nawarin diri buat ngebayar kebaikan Ikuno ini. Ternyata Ikuno nggak minta yang aneh-aneh sih. Ikuno cuma minta agar malam ini Kido mau buat melakukan penjelajahan kepada tubuh Ikuno. Karena nih cewek kayaknya emang udah gatel banget buat diajak kerja kelompok bareng sama Kido. Iyalah, kerja kelompok lagi. Memang kapan? Sudahlah. Mendengar permintaan gak masuk akal dari Ikuno, tentu aja Kido menolaknya dengan tegas. Tapi si cewek cabe ini masih aja ngeyel buat bawa bareng sama Kido. Kido pun hanya bisa pasrah. Lalu akhirnya dia benar-benar ketiduran. Pagi harinya Kido bangun tuh. Tapi yang dilihat di depannya bukan tembok, tapi keindahan wajah cewek kosan sebelah. Dia pun bangun dengan panik dan ngobrol-ngobrol dikit sama Ikuno. Ternyata nih men, Ikuno ini dari semalam cuma nontonin Kido tidur. Aduh, yang satu cowok sok baik, yang satu cewek sok kuat. Kalau memang ditemenin cewek kayak gitu sih, udah habis tuh cewek. Habis mimpinya sih maksudnya. Kan kejadian kayak gini cuma ada di mimpi. Ngayal terus. Sedih karena Kido beneran gak mau ngerjain keringat bersama-sama, Ikuno pun akhirnya pergi. Dan Kido cuma bengong sambil pamerin wajah blow-onnya. Cerita belum kelar nih men. Pas di sekolah, akhirnya Kido berduaan lagi sama dedek gemes di kantin. Yuri dengan penuh kasih sayang ngobatin si Kido. Yuri terus-terusan ngedumel ke Kido karena khawatir. Sedangkan Ikuno yang duduk di meja sebelah curi-curi pandang ke pasangan yang rajin kerja kelompok ini. Kasihan. Lalu gak lama ada seorang cowok yang muncul manggil Ikuno terus ngasihin sesuatu. Yuniyama bertanya-tanya nih siapa sih cowok itu. Lalu Makino ngasih tahu kalau cowok itu bernama Takahata dari jurusan desain grafis. Ngeliat Ikuno dan Takahata ngobrol, Makino bilang ke yang lain kalau kayaknya mereka berdua kelihatan cocok sih. Cocok apanya?
Cocokan juga sama Cak Seto. Ya nggak men? Muji Cak Seto dikit lah, biar nggak diamuk mulu gara-gara telat bikin skrip. Maklum men, duda kesepian. Lanjut aja deh. Cerot, cerot, cerot. Usai pelajaran, masih di kelas, Yoneyama sama Kido nyamperin Kido buat ngajakin nongkrong bareng lagi. Kido sih setuju-setuju aja awalnya, tapi pas bilang kalau nongkrongnya di kosan Kido, dia jadi sedikit galau. Tapi Yoneyama bodo amat sama jawaban Kido, setuju nggak setuju mereka bakal datang pokoknya. Nah, terus Kido sama Yuri jalan bareng di lorong sekolah nih. Seperti biasa, sebelum mereka berpisah, Yuri minta sunki sama Kido. Lah, pas Kido nyium dedek gemes, tiba-tiba aja Takahata nggak sengaja ngelihat. Dan ternyata Ikuno sebenarnya dari tadi juga udah ngeliat kemesraan pasangan Cabe sama Terong ini men. Yah, meleleh deh. Keesokan harinya, kelima orang itu pun jalan bareng buat ke kosan Kido. Tapi pas udah hampir sampai, Ikuno keinget kalau lupa beli sesuatu. Usai ngasih tahu di mana lokasi kosan Kido ke Ikuno, mereka pun ngelanjutin perjalanannya sampai akhirnya ketemu tuh sama pemilik kosan yang lagi bersih-bersih. Pas Kido lagi asik baca SMS, Bapak Kos ngasih tahu kalau pacar Kido udah nungguin di depan kosan. Ya, tentu aja, ngedengar ini Yuri yang paling shock. Mereka pun buru-buru buat nyamperin tuh cewek. Dan bener aja men, ternyata di tangga udah duduk seorang cewek bohai baru yang bernama Tamako. Ngelihat Kido, dedek bohai ini langsung nyamper body Kido. Tentu aja ngelihat ini, Yuri langsung nanya siapa sih kamu sebenarnya? Gak diduga sama maklar manapun, Tamako ngejawab kalau dia ini pacar Kido. Perang-perang dah. Kemudian episode 4 pun bubar dengan